Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai senario website dan e-commerce. Oke, untuk outline dari presentasi kali ini yang pertama mengenai website dan e-commerce, kemudian senario website dan e-commerce dari kelompok 5, kemudian ada informasi untuk role. Di sini, pengertian dari website adalah sebuah halaman atau sekumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses dari seluruh dunia selama terkoneksi ke jaringan internet. Kemudian untuk e-commerce sendiri merupakan segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Selanjutnya, untuk skenario dari kelompok 5, yang pertama adalah membuat website tentang toko obat, kemudian memberikan harga normal pada produk obatnya, kemudian ada harga diskon juga, kemudian juga menggunakan ongkos kirim. Kemudian, perusahaan Pelita Farma melakukan kerjasama dengan PT Ametis untuk membuat website toko obat mereka. Maka, desainlah dengan sebaik mungkin perusahaan Pelita Farma menyediakan pemesanan obat secara online karena batasan ruang untuk menjaga jarak di masa pandemi. Berikut ini daftar obat-obat yang merupakan vitamin yang juga diminati oleh banyak orang demi menjaga stamina tubuh di masa pandemi. Berikut adalah produknya. Pertama ada Blackmores, kemudian ada Becomsed, dan yang terakhir ada Neurobion Forte. Berikut adalah role dari kelompok 5. Yang pertama ada Aulia sebagai administrator IT, kemudian Marlina sebagai staff inventory, dan juga ada Dito, staff kreatif untuk membuat website, kemudian saya Zakia sebagai staff sales dan customer, kemudian Elsa sebagai staff finance. Baik, demikian presentasi dari gambaran umumnya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan praktek melalui Odoo. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, di sini saya Aulia Zahra Naufalmas, CP038. Di sini saya bertugas sebagai staf IT pada web e-commerce. Nah, untuk pertama, staf IT ini bertugas untuk konfigurasi hak akses untuk masing-masing user. Langsung saja kita menuju setting. Di sini kita sudah masuk ke dalam setting, lalu kita bisa klik manage user. Nah, di sini kita untuk membuat usernya kita bisa melakukan create manual atau langsung import recordnya. Jika kita sudah membuatnya, kita langsung saja ke bagian import records. Kemudian upload file. File yang di sini yang dapat diupload hanya bisa terdapat dua, yaitu Excel dan CSV. Karena saya sudah membuatnya, di sini kita bisa cek kodenya di sini icon. Nah, di sini saya sudah melakukan penginputan pada user Aulia, Dita, Zakia, Elsa, dan Marlina. Lalu kita akan mengatur setting untuk hak aksesnya. Di sini karena Aulia sebagai staff IT,
Maka settingnya adalah Sales Administrator, Project Administrator, Accounting Advisor, Inventory Administrator, Purchase User, website-nya Editor and Designer, pada bagian Employees Administrator, Email Marketing dan Survey-nya User Administrator, dan Manufacturing-nya Administrator. Nah, pada bagian administration-nya sendiri, di sini saya melakukan setting untuk mengatur keseluruhan jika dibutuhkan perubahan dan sebagainya. Nah, kita beralih pada user Dito. Di sini saya menyetingnya untuk bagian inventory Dito yaitu user, website editor and designer, lalu manufacturingnya administrator, marketingnya pada bagian email dan survey user administrator, dan administrationnya setting. Nah, untuk yang lainnya juga saya sudah setting, jadi kita lanjut pada bagian status sendiri, karena di sini yang login baru Siti, maka statusnya confirm, dan yang lainnya terlihat belum melakukan login pada masing-masing akunnya. Lalu kita masuk pada bagian inventory untuk membuat produk obat yang ingin kita cantumkan sesuai project tugas. Kita di sini bisa melakukan pembuatannya dengan klik produk. Nah, jika kalian belum membuat produknya, kalian bisa saja klik new, kemudian pilih nama produknya, masukkan fotonya dengan harga yang sudah ditentukan, cost-nya sesuai dengan harganya, tax jika memang ada, kemudian klik manual. Di sini karena saya sudah membuat produk terkait obat, jadi kita langsung saja cek apakah produknya ada. Nah, di sini black box ada, kemudian untuk biar agar lebih spesifik, kita ketikkan nama obatnya dengan lengkap. Kemudian become Z, lalu yang Robin. Ternyata produknya sudah ada. Jadi untuk setting kuantitinya di sini kita setting 100 agar nanti jumlah stok yang tersedia itu jika sewaktu-waktu. Untuk kuantitinya sendiri kita bisa setting update quantity. Jadi karena saya sudah buat, jadi keterangan di sini adalah update quantity. Jika kalian belum menyetingnya, kalian bisa klik new, kemudian
pada bagian kuantitinya 100. Karena saya sudah, jadinya di sini keterangannya sudah. Lalu kita kembali pada bagian produk. Nah, tugas selanjutnya adalah konfigurasi. Konfigurasi di sini untuk agar user yang bertugas sebagai untuk langkah-langkah berikutnya bisa lancar. Nah, di sini kita setting untuk produknya varian unit of measure benar. Di sini kita pilih pada bagian website. Ternyata saya belum klik. Jadi di sini untuk shop pada bagian produk penting untuk price list kita pilih advanced price rules agar kita bisa menyeting diskon. Lalu produk varian pada bagian diskon di sini pilih untuk diskon loyalty and gift card. Lalu shippingnya pilih shipping cost, lalu sudah ada. Di sini pada bagian shop checkout prosesnya pilih optional agar setiap user yang masuk mereka bisa konfirmasi emailnya dengan hak akses yang sudah diberikan. Lalu klik save. Nah, itu adalah tugas dari staff IT, web and e-commerce. Selanjutnya akan dilanjutkan pada bagian Baik, perkenalkan nama saya Gito Nurdiansyah dengan NIC CP050 dari Universitas Unggul. Role saya pada skenario web and e-commerce ini sebagai staff kreatif yang dimana mempunyai job desk untuk membuat website, price list, and discount. Selanjutnya kita bisa langsung masuk pada tampilan Odoo 16. Pada tampilan Odoo 16 ini kita bisa langsung klik home menu, lalu kita cari modul website. Seperti ini tampilan modul website terdiri dari sheet, e-commerce, reporting, dan configuration. Untuk membuat website kita bisa klik configuration, lalu kita klik setting, kita klik new website. Kita masukkan nama website yang ingin kita buat, seperti misalnya toko obat. Bisa kita tunggu beberapa saat. Tahap selanjutnya kita bisa klik let's do it. Lalu kita bisa pilih di sini salah satunya online store. Lalu bisnisnya adalah drugstore. Setelah itu kita bisa memilih warna untuk background website kita. Kita klik build my website. Di sini kita bisa memilih mana tampilan yang ingin kita pakai. Kita pilih salah satu. Kita tunggu beberapa saat. Baik, jika sudah maka tampilannya seperti ini.
Baik, karena saya sudah membuat websitenya, kita bisa langsung klik. Adapun tampilan website yang saya buat seperti ini, dimana kita bisa mengeditnya kembali. Jika ingin kita edit, kita bisa mengklik edit. Dimana dalam tahapan mengedit ini kita bisa mengganti kalimat atau kata, dan kita bisa memasukkan gambar dan keterangan lainnya. Baik, jika dipastikan dalam tahapan mengedit telah selesai atau sesuai, website yang dibuat telah sesuai dengan yang dibutuhkan kelompok, kita bisa klik save. Baik, setelah kita mengklik next, kita bisa masuk kepada tampilan shop, dimana kita bisa mencari produk yang telah dimasukkan oleh bagian sebelumnya dengan cara mengklik search, lalu kita ketik produk yang ingin dicari. Adapun dua produk yang telah dimasukkan yaitu Blackmores multivitamin dan Becom Z multivitamin. Untuk tahapan membuat website telah selesai, selanjutnya kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, ialah membuat press list. Dengan cara kita klik e-commerce, lalu kita klik press list, kita klik new. Selanjutnya kita bisa memberikan nama menu obat, lalu add a link, dimana pada tampilan ini untuk computation kita memilih find price, yaitu harga pasti. Selanjutnya kita memilih produk. Adapun produk yang dimasukkan ialah produk obat yang telah dimasukkan sebelumnya. Dengan harga 150, kuantiti 1, maksudnya satu barang ini berharga dengan 150.000, berlaku mulai tanggal 5 sampai 31 Mei. Selanjutnya kita bisa klik save dan new. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan harga yang ingin kita masukkan. Jika sudah dipastikan sesuai dengan data yang ingin dimasukkan, kita bisa klik save manual. Adapun tahapan untuk membuat press list telah selesai, dan selanjutnya kita bisa membuat tahapan akhir, yaitu membuat diskon. Dengan cara kita klik configuration, lalu setting, kita cari di sini yaitu diskon loyalty and gift card. Kita klik loyalty program, kita klik new. Baik, dimana pada membuat diskon ini dengan program 6 promo 55, program tip diskon code. Selanjutnya kita bisa memilih
produk dengan minimum jumlah pembelian 2, lalu dengan harga 250. Jika sudah, kita bisa klik save and new untuk memasukkan produk diskon yang ingin ditambahkan lagi. Dimana minimum kuantitinya 2, selanjutnya minimum purchase-nya 250. Kita save and close. Baik, jika data yang dimasukkan pada membuat diskon ini telah sesuai, kita bisa klik save manual, lalu kita bisa melanjutkan ke bagian berikutnya dengan cara klik diskus. Baik, jika sudah selesai, kita bisa mengirim pesan kepada bagian berikutnya, yaitu Zakia. Dan bisa dilanjutkan oleh bagian berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari role sebelumnya. Di sini saya Zakia Nur Indah sebagai role sales. Jadi, saya mendapatkan pesan dari Dito, yaitu bahwa produk yang ada di website ini sudah bisa di-check out. Maka dari itu, saya akan langsung menuju ke website dari kelompok kami, yakni toko obat. Baik, di sini adalah homepage dari website kelompok kami. Maka dari itu akan langsung saja kita menuju ke simulasi untuk checkout-nya. Di sini ke shop, kemudian kita cari produknya. Ada 3 produk, ada Blackmores multivitamin. Di sini kita checkout 2 produk saja, kemudian add to cart. Oke, setelah itu produk satunya yakni Glucomzet multivitamin. Di sini kita checkout 20 unit. Kemudian untuk produk satu lagi yakni Neurobion Forte, di sini kita check out 1 unit saja. Baik, setelah itu kita ke troli di sini. Untuk menyesuaikan kuantitinya sudah sesuai dengan senario yang sudah kami buat. Kemudian kita proses checkout-nya. Di sini kita menggunakan delivery free ya, jadi gratis untuk pengirimannya. Kemudian untuk pembayarannya menggunakan wire transfer. Kemudian kita pay now. Oke, untuk sales order yang dihasilkan yakni ada dokumen SO 0416 dengan total 920.000. Di sini kita akan langsung menuju ke modul sel. Oke, di sini untuk number SO 416 untuk delivery-nya bisa dihapus saja. Kemudian untuk Blackmores multivitamin ini mendapatkan diskon 10%. Oke, setelah itu ketika sudah disesuaikan, kemudian bisa kita confirm. Kemudian create invoice. Di sini draft invoice-nya. Oke, kemudian kita konfirmasikan. Kemudian register payment. Untuk jurnalnya bisa kita pilih saja. Kemudian create payment. Oke, di sini status dokumennya sudah berubah menjadi in payment. Maka dari itu, saya akan mengirimkan pesan kepada Elsa untuk melanjutkan senarionya.
Baik, demikian simulasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elsa. Terima kasih. Baik, berikutnya merupakan role saya sebagai staff finance, di mana di sini staff finance itu memiliki tugas untuk register payment. Di sini yang pertama, ketika saya launching pada audio ini, terdapat pada menu discuss, terdapat pesan dari bagian sales yaitu Zakia untuk membuat um, rekonsiliasi, yang mana di sini maksudnya adalah register payment dengan invoice kode sebagai berikut. Untuk itu, sekarang saatnya kita untuk mencoba membuat register payment tersebut. Baik, staff finance update ini terkait dengan accounting. Kita menuju ke accounting, kemudian customer invoice. Ya, di sini kita masukkan kode invoice yang telah Zakia tadi berikan, yaitu S00416. Kita cek, ya ini dia. Dengan besaran total ada 892.000. Oke, kita lihat, ya. Di sini statusnya sudah in payment, yang mana artinya di sini sudah terregister, sudah dilakukan register payment oleh bagian staff finance sebelumnya. Lalu bagaimana caranya sebenarnya? Caranya adalah ketika kita masuk ke sini, ke bagian ini, kita terlebih dahulu akan membuat register payment. Oke, setelah itu nanti akan eh, setelah kita klik register payment, kita validate. Dengan demikian, akan nampak seperti ini. Akan mendapatkan label in payment pada invoice atau customer invoice dengan kode INV garis 2023 garis 000077. Dengan payment reference-nya adalah tadi telah disampaikan oleh Zakia pada diskus yaitu S00416. Dengan besaran total ada 892.000 sudah termasuk dengan pajak yang telah ditentukan. Baik, demikian tugas staff finance. Terima kasih.